kita semua yang hadir. Walaupun tadi dalam laporan banyak yang tidak hadir karena dinas luar dan lain sebagainya, namun untuk yang hadir saya sampaikan terima kasih karena kita masih menyadari bahwa kita berada di tempat ini bukan karena pejabat atau bukan karena atasan, tapi karena sebuah komitmen kita melakukan tugas dan fungsi kita di instansi yang kita cintai ini. Yang berikutnya saya ingin menukil sebuah ungkapan dalam sebuah hadis, iktanim khomsan qabla khomsin, jaga 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, kita masih produktif, bekerjalah sekuat tenaga, berusaha terus untuk berkarya, karena nanti di masa tua kita sudah tidak bisa buat apa-apa. Jangan sampai penyesalan itu memperparah kondisi kita di saat kita tua. Yang kedua, jagalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Mari selama kita masih sehat, apa-apa yang sudah kita rencanakan segera kita tuntaskan. Apalagi ini sudah akhir tahun, kita sudah memasuki, besok sudah 1 November, banyak hal yang harus segera kita tuntaskan. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, segera tuntaskan. Sebelum pilek datang, sebelum demam itu datang, sebelum sakit kuping itu datang, yang semua itu menjadi alasan kita tidak masuk kantor. Kemudian yang ketiga, jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Banyak yang memanfaatkan waktu luang itu untuk ke 20 apa namanya itu di Lipo sana, 21. Yang tahu itu hanya orang-orang yang beriman. Apa itu 21? Saya yakin kalau subkor PD Pontianak itu tidak paham. 21 itu apa? Biasa itu di jam istirahat, menghilang, nanti munculnya jam 3. Jadi ada waktu luang itu dimanfaatkan untuk mengunjungi 21. Padahal ada banyak pekerjaan yang menumpuk. Ini kita untuk mengunjungi 21. Padahal ada banyak pekerjaan yang menumpuk. Ini kita belum datang saja informasi kalau akan ada audit dan sebagainya. Jika itu informasi datang, maka kita akan menunggu sampai tidur bangun di kantor. Nah, ini tidak boleh terjadi sebenarnya kalau kita pandai memanfaatkan waktu luang. Saya pernah ketika di SMP tahun 83, guru saya, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 WK Bubak, orangnya masih hidup sekarang. Saya sangat hormat sama guru itu karena banyak motivasi yang dia berikan. Saya dikasih tugas khusus untuk menulis sebuah tulisan indah di sebuah kertas karton, kemudian tulisan itu ditempel di kelas. Bunyinya begini, never put up till tomorrow what you can do today. Jangan menunda pekerjaan yang bisa kita selesaikan hari ini sampai besok. Kemarin waktu kita semua para pejabat berada di acara rakol, informasi tentang kedatangan wamen itu belum pasti. Tapi begitu tadi malam kita menghadiri acara pernikahan saudara kita Hilman, putra dari Bapak Kabid Haji dan Dimas Islam, maka berita kepastian Pak Wamen itu tiba karena sudah ada tiket dan sebagainya. Segera semua dikerahkan untuk berada di bandara para pejabat. Bayangkan kalau di pagi hari itu kita sudah punya planning apa yang kita harus lakukan, namun tiba-tiba datang kredit ya, kesibukan kita itu kredit.
ini sangat menunda banyak hal yang sebenarnya harus kita laksanakan, yang sudah kita rencanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, segera tuntaskan semua pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Karena ketika kita asik-asik menikmati waktu luang itu dengan berleha-leha, tiba-tiba datang kabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetangga meninggal, maka lari kita tinggalkan pekerjaan, kita harus datang ke keluarga yang meninggal. Pekerjaan tertunda lagi. Ini hal-hal yang harus kita waspadai. Kemudian yang kita laksanakan, yang sudah kita rencanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, segera tuntaskan semua pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Karena ketika kita asik-asik menikmati waktu luang itu dengan berleha-leha, tiba-tiba datang kabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetangga meninggal, maka lari kita tinggalkan pekerjaan, kita harus datang ke keluarga yang meninggal. Pekerjaan tertunda lagi. Ini hal-hal yang harus kita waspadai. Kemudian yang keempat, jaga waktu mampumu sebelum datang waktu ketidakmampuanmu. Waginaka qabla fakrika. Jaga waktu mampumu sebelum datang waktu tidak mampumu. Ketika kita masih punya duit, gaji kita masih cukup, atur sedemikian rupa, manfaatkan untuk hal-hal yang prioritas. Karena secara tidak kita sadari, banyak sekali hal yang tidak manfaat, hal-hal yang sia-sia itu kita korbankan materi kita. Begitu kita menghadapi hal yang prioritas, hal yang seharusnya kita tuntaskan, kita sudah tidak punya apa-apa. Malah yang banyak itu hutang, numpuk hutang. Ini karena kita tidak bisa manage. Kemudian yang kelima, yang terakhir, jaga waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Sebagai orang beragama, kita semua beriman bahwa setelah hidup di dunia ini ada kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya itu kita mempertanggungjawabkan semua yang kita buat selama kita hidup di dunia. Mumpung kita masih hidup, sebelum waktu kita mempertanggungjawabkan itu datang, maka manfaatkanlah waktu hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah orang yang bermanfaat, orang yang senantiasa memberikan manfaat untuk banyak orang. Ini barangkali 5 hal yang dapat saya sampaikan untuk menghadapi akhir tahun.